Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan sekadar dongeng, bukan pula hanya isapan jempol. Ini adalah kisah nyata yang pernah terjadi di tengah masyarakat kita. Kisah tentang manusia yang rela menjual nurani demi kekayaan. Tentang tempat yang tampak biasa, namun menyimpan kengerian luar biasa. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai kamu sendiri ikut tersesat ke dalam lorong gelap yang sama. Karena sekali kaki melangkah di jalan pesugihan, tak ada jaminan bisa kembali dengan selamat. Bismillah. Mari kita mulai cerita ini. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di sebuah kota pesisir Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Kisah ini tidak bermaksud menakut-nakuti, melainkan sebagai pelajaran bahwa tidak semua kesuksesan datang dari kerja keras. Ada yang berasal dari perjanjian gelap, yang menuntut tumbal jiwa manusia. Di salah satu jalan utama kota Indramayu, berdiri sebuah restoran seafood mewah bernama Samudra Rasa. Bangunannya besar, dindingnya berlapis kaca, dan lampu-lampu gantung di langit-langitnya berkilauan seperti restoran di ibu kota. Di parkirannya selalu penuh mobil dari mobil keluarga sampai mobil mewah keluaran terbaru. Pemilik restoran itu adalah Tama, pria sederhana yang dulunya cuma pedagang ikan keliling. Orang-orang dulu sering melihat Tama mendorong gerobak ikan dari kampung ke kampung. Tapi entah bagaimana, dalam waktu kurang dari 2 tahun, hidupnya berubah total. Ia mendadak kaya, membangun restoran besar, dan memiliki banyak karyawan. Bagi warga sekitar, keajaiban itu dianggap rezeki yang luar biasa. Tapi bagi orang-orang di dalamnya, terutama karyawan, semuanya tidak seindah yang terlihat. Salah satu karyawati lama di restoran itu adalah Ayu, wanita muda asal Cikedung yang bekerja sebagai pelayan sejak awal restoran dibuka. Ia ramah, cekatan, dan selalu menyapa tamu dengan senyum. Teman kerjanya, Lina, bekerja di bagian dapur, membantu urusan makanan, dan kadang turun ke gudang penyimpanan ikan. Hari-hari mereka awalnya biasa saja, tapi sejak bulan ke-7 restoran berdiri, banyak kejadian ganjil mulai muncul. "Yuk, tadi malam aku dengar suara cewek nangis dari ruang freezer," bisik Lina suatu pagi saat mereka bersiap membuka restoran. Ayu mengernyitkan dahi. "Serius? Kamu gak salah dengar? Awalnya aku kira cuma suara dari luar, tapi pas aku cek ke dalam, suara itu jelas banget. Kayak dari ujung ruangan. Tapi pas aku nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa," jawab Lina sambil menggenggam lengan. "Ayu, rasanya dingin banget, dan aku lihat ada jejak kaki basah di lantai." Ayu hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Ia sendiri beberapa kali mencium bau amis yang sangat menyengat. Bukan seperti bau ikan biasa. Kadang baunya muncul di ruang tamu, kadang di kamar mandi, bahkan di ruang syalat karyawan. Tapi anehnya, para pelanggan tetap datang seperti biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tak jarang mereka harus menolak tamu karena semua meja penuh setiap malam. Tama selalu datang terlambat dan selalu masuk ke ruang kecil di belakang dapur, ruangan yang selalu dikunci dan tidak boleh dimasuki siapapun. Ayu dan Lina pernah mengintip, tapi tidak bisa melihat banyak karena hanya samar cahaya lilin dari dalam ruangan itu. Suatu hari, datanglah seorang karyawan baru, namanya Paimin, pria paruh baya yang bekerja sebagai cleaning service. Ia pendiam dan suka kerja malam membersihkan dapur dan toilet. Pak Paimin baik orangnya, tapi sejak 2 minggu kerja di sini, mukanya makin pucat, bisik Lina ke Ayu. Semalam dia bilang ada yang ngintip dari dalam lubang kloset di toilet belakang, tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Ayu mulai merasa resah. "Kita kerja di restoran atau rumah angker sih? Tapi apa boleh buat? Mereka butuh uang. Gaji di restoran ini 2 kali lipat dari tempat lain. Dan makanan karyawan pun mewah." Tomot juga selalu bersikap baik di hadapan mereka, murah senyum, jarang marah, dan selalu bilang, "Yang penting kerja tenang, jangan ikut campur urusan yang bukan tugas kalian." Namun bagi Ayu dan Lina, rasa takut mulai mengalahkan kenyamanan. Setiap malam mereka pulang dengan perasaan tidak tenang. Ada suara, bayangan, dan mimpi buruk yang datang terus-menerus. Restoran Samudra Rasa mungkin terlihat seperti surganya pecinta seafood, tapi bagi mereka yang tahu isinya, itu adalah tempat yang menyimpan bau amis, bukan hanya dari laut, tapi juga dari perjanjian kelam yang meminta tumbal. Dan kisah ini baru saja dimulai. Malam itu, restoran Samudra Rasa seperti biasa, penuh pengunjung. Hiruk-pikuk tawa dan suara piring yang beradu diiringi aroma bumbu laut memenuhi ruangan. Tak ada yang menyangka, di balik gemerlapnya, ada hawa aneh yang mengendap di sela-sela kesibukan. Ayu yang malam itu bertugas membawa pesanan ke meja pelanggan tiba-tiba mencium bau amis yang sangat menyengat. Bukan bau seafood biasa ini, seperti bau darah bercampur lumpur dan anyir bangkai.
Ia menoleh ke kiri kanan. Tak ada yang bereaksi. Pelanggan tetap makan seperti biasa. Bahkan ada yang tertawa keras saat mencicipi kepiting saus Padang. Ayu memegangi hidungnya sambil berbisik pelan. Ih, baunya aneh banget. Sore harinya, saat semua karyawan bersiap menutup restoran, Lina menghampiri Ayu dengan wajah pucat. Tangannya gemetaran saat memegang lengan sahabatnya itu. Ayu, kamu dengar nggak suara tadi, waktu kita di dapur? Bisiknya pelan. Suara apa? Tanya Ayu, sedikit heran. Lina menarik napas panjang lalu meniawak. Ada suara perempuan. Nangis, tapi nadanya nggak kayak manusia. Pelan, tapi bikin bulu kuduk merinding. Ayu mengangguk pelan. Aku nggak dengar. Tapi tadi pas bawa pesanan ke meja 12, bau amisnya nggak normal. Bau darah banget. Lina menggigit bibirnya. Ini udah nggak beres, Yu. Seminggu terakhir aku juga sering mimpi buruk. Mimpi dapur ini penuh darah. Dan ada sosok hitam besar berdiri di ujung lorong. Matanya merah menyala. Mereka berdua terdiam. Tiup, suara motor dan mobil para pelanggan yang pulang terdengar samar. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah belakang lorong menuju ruang freezer. Padahal jam operasional sudah selesai dan semua karyawan sedang berkumpul di ruang makan untuk makan malam. Ayu dan Lina saling pandang. Siapa itu? Bisik Ayu. Lina menelan ludah. Nggak tahu, semua karyawan lagi di sini kan? Langkah itu berhenti, hening sejenak. Lalu terdengar suara seperti bisikan, pelan, serak, dan mendek. Satu lagi. Ayu spontan berdiri dan menoleh ke belakang. Namun lorong itu gelap, lampunya padam. Lina, kamu dengar itu? Ayu bertanya. Suaranya nyaris bergetar. Lina mengangguk, mukanya pucat pasi. Kita harus cerita ke Tama. Harinya, Ayu dan Lina memberanikan diri bicara pada Tama di ruang kantornya. Tama sedang duduk di balik meja kayu besar, dengan aroma dupa tipis menguar dari sudut ruangan. Pak, maaf sebelumnya, kami mau ngomong soal hal-hal aneh yang kami alami beberapa hari ini, ucap Ayu dengan hati-hati. Tama tersenyum tipis. Aneh bagaimana maksudnya? Lina yang menjawab. Kami mendengar suara-suara aneh dari dapur, kadang ada bau amis yang kuat sekali, bahkan mimpi buruk terus-menerus. Tama diam sejenak, lalu menyandarkan punggungnya. Senyumnya tidak berubah, tenang tapi dingin. Saya menghargai kekhawatiran kalian, ucapnya pelan. Tapi saya minta tolong, jangan terlalu diambil hati. Restoran ini besar, bangunannya juga lama. Suara dan bau-bau seperti itu mungkin karena ventilasi atau pipa bocor. Lina ingin membantah, tapi Ayu memegang tangannya. Tama menambahkan, yang penting kalian fokus kerja. Jangan sampai imajinasi mengganggu tugas. Soal mimpi, mungkin karena kalian terlalu lelah. Mereka berdua akhirnya keluar dari ruangan itu dengan rasa tidak puas. Tapi dalam hati, mereka sadar Tama tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Malamnya, saat restoran tutup, Ayu sedang membersihkan meja. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari arah dapur. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi, begitu ia kembali memunguti piring, ada bisikan lagi. Kamu selanjutnya. Ayu memutar badan. Dapur kosong. Tapi di pojok ruangan, ia melihat bayangan. Bayangan tubuh besar, tinggi, berbulu gelap, dengan mata menyala merah. Genderuwo, Ayu menjatuhkan piring yang ia pegang dan berlari. Keluar restoran, dadanya sesak, lututnya lemas. Di luar, Lina yang sedang menyapu halaman, menghampirinya. Lagi-lagi, tanya Lina. Ayu hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan saat mereka melihat ke jendela restoran dari luar, itu masih berdiri di dalam, diam, mengawasi. Malam itu hujan turun deras di kota Indramayu. Petir sesekali menyambar, membuat langit malam terang sekejap, lalu kembali gelap. Suasana restoran Samudra Rasa tetap ramai seperti biasa. Pelanggan duduk dengan santai, menikmati udang bakar madu dan cumi saus tiram, seolah hujan tak mengganggu selera mereka. Ayu berjalan cepat dari meja ke dapur, membawa piring kotor. Hatinya sedang tidak tenang. Semenjak ia dan Lina melihat bayangan misterius malam sebelumnya, ia jadi sering merasa gelisah. Apalagi tadi pagi, saat membuka pintu dapur, ia melihat sesajen bunga kantil dan kemenyan yang diletakkan di bawah meja kompor. Tapi tidak ada yang mengaku menaruhnya. Sementara itu, Lina masih bekerja di bagian dapur. Ia sedang memotong sayuran, ketika salah satu koki berteriak dari ruang penyimpanan. Lina, tolong ambilin udang beku di freezer besar. Ya, di pojokan. Lina mengangguk dan bergegas menuju freezer. Ruangan dingin yang berada di belakang dapur, tempat mereka menyimpan stok ikan, cumi, dan udang. Lorong menuju freezer selalu sunyi. Lampunya temaram,
hanya satu lampu neon panjang di langit-langit yang menyala redup. Suara deru mesin pendingin terdengar mendengung konstan. Lina membuka pintu besi freezer. Asap dingin keluar menyelimuti kakinya. Suhu ruangan itu bisa membuat orang menggigil dalam waktu 5 menit saja. Dia melangkah masuk perlahan, menyusuri rak-rak berisi kotak-kotak ikan beku. Udangnya ada di pojok, ya, gumam Lina pelan. Saat dia sampai di ujung rak, ia menunduk mencari kotak yang bertuliskan udang, jumbo, beku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam freezer. Tap, 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 langkah pelan. Tapi jelas, seharusnya tak ada orang lain di ruangan itu. Lina berdiri perlahan, tangannya yang memegang kotak udang mulai gemetar. Siapa di situ? Tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Tapi langkah itu makin dekat. Pelan-pelan, Lina menoleh ke belakang. Dek, di ujung lorong rak, berdiri sosok pocong, tinggi, terbungkus kain kafan lusuh dan kotor. Wajahnya pucat kehijauan, matanya terbuka besar, kosong tanpa ekspresi. Dan yang paling membuat Lina hampir pingsan, pocong itu tidak berdiri biasa, tapi melayang sedikit di atas lantai, tubuhnya menghadap ke arah Lina. Lina terdiam, nafas tertahan, suhu ruangan semakin dingin, seperti menusuk tulang. Pocong itu bergerak pelan, bukan melompat, tapi meluncur seperti bayangan hantu. Lina menjatuhkan kotak udang dan lari sekuat tenaga keluar dari freezer, menabrak meja dan panci di dapur. "Ayu!" teriaknya panik. Ayu, yang sedang membawa minuman untuk pelanggan, langsung menoleh. Wajahnya panik melihat Lina berlari sambil menangis. "Kenapa kamu?" Ayu menaruh nampan, memegangi sahabatnya yang lemas. Di dalam freezer, ada pocong. Lina menangis terguncang. Para koki di dapur menghampiri, tapi saat mereka mengecek ke dalam freezer, tidak ada apa-apa. Semua kotak tertata rapi, tidak ada jejak aneh, tidak ada penampakan. Seolah semuanya hanya imajinasi Lina, tapi Ayu tahu. Lina tidak menggoda Ida. Malam harinya, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, Ayu memberanikan diri masuk ke dapur bersama Lina. Mereka ingin memastikan sesuatu, entah keberanian atau rasa penasaran. Keduanya membawa senter kecil dan mendekati lorong freezer. Langkah Ayu berhenti di depan pintu. "Lin, kamu yakin tadi kamu lihat itu?" tanya Ayu pelan. Lina mengangguk. "Mataku nggak salah lihat. Aku bahkan bisa lihat matanya. Pocong itu kayak nunggu sesuatu." Ayu mengusap dadanya. "Kalau dia muncul lagi malam ini, kita nggak bisa diam. Kita harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di restoran ini." Tapi sebelum mereka sempat membuka pintu freezer, terdengar suara di belakang mereka. "Sudah malam, kalian pulang saja." Tama, ia berdiri di ujung lorong dengan wajah datar. Tapi ada sesuatu yang aneh di sorot matanya malam itu. Dinginnya bukan hanya karena suhu ruangan. "Kalian gak perlu urus hal yang bukan tanggung jawab kalian," ucap Tama sambil berjalan mendekat. Lina menelan ludah. Ayu hanya mengangguk pelan. Mereka pun akhirnya pulang. Tapi sejak malam itu, satu hal jadi jelas. Di benak mereka, ada sesuatu atau seseorang yang sengaja disembunyikan di dalam freezer restoran itu. Dan kehadiran pocong tadi bukan sekadar penampakan biasa, melainkan peringatan. Sudah 3 hari berlalu sejak Lina melihat pocong di ruang freezer restoran Samudra Rasa. Tapi suasana hati Ayu dan Lina belum tenang. Sejak kejadian itu, mereka jadi lebih waspada. Tak ada satu malam pun yang mereka lalui tanpa mimpi buruk. Kadang mereka mimpi sedang berada di dalam freezer gelap, dikelilingi sosak-sosak mengerikan dengan wajah yang tak utuh. Namun anehnya, meski teror demi teror datang silih berganti, restoran tidak pernah sepi. Malah makin ramai. Setiap hari, selalu ada pengunjung baru, bahkan datang dari luar kota. Katanya mereka penasaran, karena viral di media sosial banyak orang mengunggah video tentang rasa makanan lautnya yang dianggap ajaib. Tapi malam itu, terjadi kejadian yang membuat semua orang membisu. Hari itu hujan turun gerimis sejak sore. Restoran seperti biasa penuh pengunjung. Beberapa pelanggan bahkan rela menunggu sambil berdiri karena semua meja sudah terisi. Terlihat ramai dan biasa saja. Sampai akhirnya, seorang wanita muda berjalan menuju meja paling pojok di dekat jendela besar. Meja itu jarang dipakai karena berada agak terpisah dari area utama. Pelayan biasanya menghindari memberikan meja itu kecuali benar-benar penuh. Ayu melihatnya dari jauh. Wanita itu mengenakan baju putih panjang. Rambutnya sangat panjang dan tergerai menutupi sebagian wajah. Ia duduk tanpa memesan apa-apa. Wajahnya tertunduk, tangan di pangkuan. Ia hanya diam. "Lin, kamu lihat nggak?
itu tamu di meja 17. Aneh. Deh, bisik Ayu. Lina menoleh. Loh, bukannya meja 17 itu kosong? Ayu mengerutkan kening. Enggak, tadi aku lihat ada wanita duduk di situ, pakai baju putih. Tapi sekarang, hilang. Mereka berdua langsung berjalan pelan ke meja itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuat merinding, kursi di meja itu masih hangat, seperti baru saja diduduki seseorang. Ayu menoleh ke arah jendela besar. Hujan masih turun, tapi embun. Yang menempel di kaca membentuk bekas tangan. 5 jari yang menempel seperti seseorang mencoba masuk dari luar. Tapi posisi bekas tangan itu dari dalam. Beberapa menit kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Seorang pelanggan pria yang duduk di meja seberang mendadak kejang. Ia menjerit dan menanjuk-nanjuk ke arah langit-langit. Itu, ada wanita terbang. Rambutnya panjang. Mukanya hancur. Pengunjung lain panik. Beberapa berlari keluar restoran. Ada yang merekam dengan ponsel. Tapi saat kamera diarahkan ke lenggit-lenggit, tidak ada apa-apa. Hanya lampu gantung yang bergoyang pelan. Pelanggan yang kerasukan itu lalu muntah. Dan suaranya berubah serak. Dia lapar. Dia ingin daging. Dia ingin tumbal lagi. Setelah ditenangkan oleh petugas keamanan dan diberi minum, pelanggan itu tidak ingat apa-apa. Ia malah bingung kenapa semua orang menatapnya dengan ngeri. Tama datang beberapa saat kemudian. Wahanya tenang seperti biasa. Semua tenang saja. Mungkin dia kelelahan atau sensitif dengan udara dingin. Makan dulu, biar tenang, kata Tama, mencoba menenangkan suasana. Tapi Ayu dan Lina tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah teror nyata dari makhluk gaib. Malamnya, saat semua karyawan berkumpul untuk bersih-bersih, suasana restoran sudah sepi. Hujan telah reda, namun hawa dingin masih terasa menusuk. Lina sedang membersihkan lantai di area tamu, sedangkan Ayu mengangkat taplak meja. Ketika Ayu mengangkat taplak meja di meja 17, tempat wanita berbaju putih duduk tadi, ia terdiam. Di atas meja, ada bekas rambut panjang, lembab, hitam, dan berbau amis. Ayu, suara Lina lirih, menunjuk ke arah jendela, di luar jendela kaca. Meski tidak ada siapa-siapa, bayangan seorang wanita berambut panjang berdiri menatap ke dalam. Bayangannya tidak bergerak, hanya menatap tajam. Mereka menatapnya sekitar 5 detik, dan tiba-tiba, bayangan itu tersenyum. Senyuman lebar, menyeramkan, dengan gigi tajam tak beraturan. Lina menjerit, dan lari ke belakang. Ayu hanya bisa terduduk, tubuhnya lemas. Ketika Tama muncul dari ruang belakang, ia hanya berkata pelan, mereka tidak akan mengganggu kalau kalian tidak ikut campur. Ayu menatap Tama dengan mata berkaca-kaca. Pak, sebenarnya restoran ini dijaga oleh apa? Tama hanya tersenyum kecil. Kamu belum siap mendengarnya, Ayu. Malam itu, saat mereka pulang, Ayu dan Lina sepakat satu hal. Mereka harus mencari tahu lebih dalam. Karena ini bukan hanya tentang restoran, tapi tentang perjanjian yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Dan kini, kuntilanak itu telah menunjukkan diri. Selanjutnya, mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih puas. Genderuwo. Restoran Samudra Rasa tetap buka seperti biasa, meskipun teror demi teror terus menghantui. Ayu dan Lina sudah terlalu sering melihat dan merasakan hal-hal aneh. Tapi, entah mengapa, para pelanggan tetap datang, seakan-akan tak terganggu dengan suasana mencekam yang makin terasa kuat di dalam bangunan itu. Sejak kejadian kuntilanak di meja tamu, Ayu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia bermimpi sedang berjalan menyusuri lorong gelap yang dipenuhi suara bisikan dan desis, seperti suara ular yang sedang mengamati mangsanya. Sementara itu, Lina makin sering sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Tapi Ayu, berhenti kerja. Kalau aku keluar sekarang, Tama pasti curiga. Aku pengen tahu semuanya dulu, katanya dengan suara lirih. Suatu malam, listrik restoran sempat padam selama beberapa menit. Pelanggan mulai resah, tapi Tama cepat bertindak. Ia menyalakan genset darurat, dan lampu menyala kembali. Tapi di tengah kekacauan itu, Ayu melihat sesuatu. Saat semua lampu padam, dan hanya cahaya lilin di Mahamaya yang menyala, ia melihat sosok perempuan berambut panjang merayap di langit-langit, tubuhnya bersisik, dan ekornya seperti ular. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur bercabang, dan wajahnya adalah wajah wanita cantik yang sering muncul dalam mimpi Ayu. Ketika lampu menyala kembali, makhluk itu menghilang seketika. Tapi Ayu tahu, apa yang dia lihat bukan ilusi, bukan mimpi, itu nyata. Beberapa hari kemudian,
Ayu tak sengaja mendengar percakapan Tama dengan seseorang di ruang belakang. Ia sedang mengambil handuk dapur saat suara itu terdengar lirih dari balik dinding. Pesugihan ini sudah berjalan baik, Tama. Tapi ingat, siluman ular akan minta tumbal berikutnya sebelum bulan purnama. Aku tahu, suara Tama menjawab. Aku sudah siapkan satu. Dia baru bekerja sebulan dan tidak punya keluarga di sini. Ayu membeku di tempat yang dimaksud Tama. Pasti Paimin, cleaning service baru yang pendiam dan suka bekerja hingga malam. Ayu merasa darahnya dingin. Ia harus memperingatkan Paimin. Malam itu, Ayu mengajak Lina mencari Paimin. Tapi pria itu tidak terlihat dimanapun. Dapur kosong, toilet kosong, ruang makan juga sudah gelap. Mereka hanya melihat sepasang sandal tua milik Paimin di dekat tangga menuju gudang bawah tanah tempat yang dilarang keras untuk dimasuki. Lin, kamu siap? Bisik Ayu. Lina menelan ludah. Kalau kita nggak cari sekarang, dia bisa jadi korban. Mereka turun pelen-pelen lewat tangga kayu tua yang berderit setiap diinjak. Suasana di bawah sangat lembab dan gelap. Dindingnya basah dan bau amis memenuhi ruangan. Saat cahaya senter mereka menyorot ke sudut gudang, mereka melihat jejak darah kecil mengarah ke pintu tua yang tertutup tirai kain merah. Ayu membuka tirai itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kamar dingin kecil, mirip tempat ritual. Di tengah ruangan, Paimin tergeletak tak sadarkan diri. Di atas tubuhnya, melingkar sosok siluman ular wanita yang mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu menoleh ke arah mereka. Matanya bersinar merah, lidahnya terjulur panjang, terlambat. Bisiknya dengan suara berat, seperti suara dua makhluk bersamaan. Tiba-tiba ruangan berguncang. Ayu dan Lina lari secepat mungkin naik ke atas. Suara jeritan Paimin menggema di belakang mereka, disusul dengan desis panjang yang menggema sampai ke dapur. Mereka keluar dari dapur dalam kondisi ketakutan. Napas terengah-engah. Saat mereka mencoba masuk kembali, pintu gudang itu sudah terkunci, rapat, seperti tidak pernah dibuka sebelumnya. Esok paginya, Paimin dinyatakan menghilang. Tama berkata pada karyawan lain bahwa Paimin pamit mendadak karena ibunya sakit di kampung. Tapi Ayu dan Lina tahu itu bohong. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paimin bukan pulang. Paimin sudah jadi tumbal. Ayu menangis malam itu. Ayu bersalah tidak menyelamatkan Paimin tepat waktu. Lina hanya bisa terdiam sambil memandangi foto karyawan lama yang tergantung di dapur. Dari 5 wajah di foto itu, 3 sudah tidak ada. 1 keluar, 1 meninggal karena kecelakaan, dan 1 menghilang. Mereka sadar restoran ini menyimpan rahasia gelap yang haus darah, dan siluman ular adalah ratu dari semuanya. Setelah kepergian Paimin yang misterius, suasana restoran Samudra rasa semakin berbeda. Bukan karena pelanggan berkurang, mereka justru makin ramai, tapi karena hawa gelap yang makin terasa tebal di setiap sudut ruangan. Ayu dan Lina kini benar-benar percaya bahwa restoran itu bukan sekadar tempat makan, tapi tempat pemujaan yang ditutupi kemewahan dan makanan lezat. Tama, sang pemilik, bukan hanya pengusaha sukses, dia adalah orang yang telah menjual jiwanya untuk kekayaan dengan bayaran berupa nyawa manusia. Dan yang menjaga perjanjian itu adalah makhluk buas dari alam gelap. Genderuwo. Hari itu, cuaca terasa panas, meski mendung menggantung. Ayu saja datang ke restoran ketika melihat seekor kucing hitam berdiri diam di pintu masuk. Matanya menatap tajam ke arah dalam, bulunya berdiri. Seperti sedang melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Kucing itu udah 3 hari nongkrong di situ, ujar Lina saat menghampiri. Kayak nunggu sesuatu. Ayu hanya mengangguk. Hatinya gelisah. Sejak malam dia melihat siluman ular di ruang bawah tanah. Ia mulai sering melihat bayangan hitam besar berdiri di pojokan kamar kosnya. Bahkan suara berat seperti dengusan binatang kadang terdengar saat malam tiba. Mereka sudah tidak tahan. Ayu dan Lina sepakat mereka akan menyelidiki apa yang sebenarnya disembunyikan Tama di ruang bawah tanah. Meski risikonya nyawa. Malam harinya, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, Ayu dan Lina menyelinap masuk lewat pintu samping. Mereka membawa senter kecil dan sesajen bunga melati yang mereka beli di pasar pagi tadi. Seperti saran dukun tua yang Ayu temui diam-diam, tangga menuju ruang bawah tanah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkah mereka disambut suara kayu tua yang berderit, seolah tidak suka diinjak. Begitu sampai di bawah, mereka melihat kembali pintu dengan tirai kain merah, tempat di mana siluman ular muncul. Namun malam ini berbeda. Begitu mereka membuka tirai itu, bau busuk langsung menyambar. Hai Deng, bukan bau bangkai biasa, tapi bau daging manusia yang membusuk, bercampur dengan aroma dupa dan darah kering.
Di tengah ruangan ada lingkaran tanah merah, dikelilingi lilin hitam yang padam. Di dalam lingkaran itu, ada benda seperti tulang. Sebagian dibungkus kain putih seperti kafan, dan sepotong jari manusia. Ya Allah, itu jari Paimin, ucap Lina. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar. Lampu senter berkedip. Dari arah kegelapan, terdengar suara berat, suara tawa dalam. Seperti binatang yang terluka. Kalian tidak seharusnya di sini. Sinar senter mereka menyorot ke dinding pojok ruangan. Terdapat sebuah lubang gelap, dan dari dalam lubang itu, perlahan-lahan muncul sesosok makhluk besar hitam, tinggi, lebih dari 2 meter. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam pekat, seperti terbakar. Matanya merah menyala, giginya besar dan tajam. Suaranya bergema dalam dada Ayu dan Lina. Itu adalah Genderuwo, penjaga pesugihan Tama. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia berdiri diam, seperti menunggu perintah. Namun dari mulutnya keluar suara yang membuat darah mereka beku. Tama sudah berjanji, 1 tumbal setiap purnama. Dan kalian mengganggu. Ayu dan Lina berlari. Tapi pintu gudang tertutup sendiri dengan keras, mengunci mereka dari luar. Genderuwo menggeram keras. Tanah di bawah mereka berguncang. Lilin-lilin kembali menyala dengan api biru. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atas. Seseorang membuka pintu gudang. Tama, ia berdiri di atas tangga, memandang mereka dengan sorot mata tajam. Tapi, bukan sorot marah, melainkan ketakutan. "Pergi kalian! Jangan panggil dia terlalu cepat!" teriak Tama. Tapi sudah terlambat. Genderuwo mulai melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Dari mulutnya, keluar suara tangisan dan jeritan ratusan orang tumbal-tumbal sebelumnya. Ayu gemetar, namun ia teringat bunga melati di sakunya. Ia melemparkannya ke arah makhluk itu sambil membaca doa yang diajarkan dukun tua. Saat bunga melati menyentuh tanah, makhluk itu menghentikan langkah. Ia melolong, suara lenguhannya memekakan telinga. Api biru padam. Genderuwo itu seperti menghilang ke dalam bayangannya sendiri. Ayu dan Lina segera lari naik. Tama hanya berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. "Kenapa kamu ganggu?" tanya Tama lirih. Ayu menatapnya tajam. "Kamu sudah terlalu jauh, Pak. Ini bukan cuma soal uang, tapi soul, nyawa orang." Tama tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan masuk kembali ke ruangannya, menghilang dalam gelap. Sejak malam itu, restoran masih buka, tapi Ayu dan Lina tidak bekerja di sana lagi. Mereka pergi tanpa pamit, membawa rahasia yang hampir merenggut nyawa mereka. Tapi mereka tahu, selama Tama masih melanjutkan pesugihannya, restoran itu tidak akan pernah benar-benar tenang, dan Genderuwo masih menunggu tumbal berikutnya. Sudah hampir seminggu sejak Ayu dan Lina meninggalkan restoran Samudra Rasa. Sejak malam mereka berhadapan langsung dengan Genderuwo penjaga pesugihan. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Ayu tak bisa tidur tenang, dan Lina mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang tentang tubuh-tubuh tanpa wajah, ruang makan yang penuh darah, dan Tama yang berdiri di tengga-tengga api sambil tertawa. Mereka menyangka setelah keluar dari restoran itu, semua akan selesai. Mereka salah. Pagi itu, kabar buruk datang dari seorang teman mereka yang masih bekerja di restoran. Lina menerima pesan singkat. "Tadi pagi, halaman belakang restoran penuh darah. Tapi Tama bilang, itu cuma darah ikan. Tapi baunya bukan, kalian harus lihat sendiri." Ayu yang membaca pesan itu langsung merasa merinding. Ia dan Lina memutuskan untuk datang diam-diam malam harinya, mengintai dari luar pagar samping yang menghadap ke dapur dan halaman belakang. Malam itu, restoran seperti biasa, penuh pengunjung. Tapi dari balik pohon besar di samping restoran, Ayu dan Lina melihat hal yang membuat napas mereka tercekat. Halaman belakang restoran dipenuhi bekas-bekas darah. Tanahnya basah dan merah gelap. Di tengahnya ada tempat bakar sesajen dengan abu dupa yang masih hangat. Dan yang paling membuat jantung mereka nyaris berhenti, ada pakaian seragam milik salah satu karyawan tergantung di pagar. Sobek-sobek, berlumuran darah. "Ayu, itu baju Mas Denny yang kerja di bagian grill," bisik Lina. Wajahnya pucat pasi. "Ayu, tak Mike." Matanya menatap tajam ke arah jendela dapur, di mana sesekali terlihat bayangan Tama mondar-mandir. Matanya kosong, tubuhnya tampak kurus dan lebih pucat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, masyarakat mulai heboh. Seorang pengantar bahan baku laut melapor ke polisi bahwa ia melihat sesuatu yang aneh saat mengantar ikan ke restoran. "Saya lihat Pak Tama malam-malam di halaman belakang, berdiri di atas lingkaran tanah merah, ngomong sendirian. Terus, tiba-tiba ada darah keluar dari tanah." "Pak, dari tanah!"
Bukan dari hewan. Namun anehnya, tidak ada tindak lanjut dari polisi. Laporan itu seperti dihapus begitu saja. Ayu dan Lina memutuskan mencari bantuan dari dukun yang sebelumnya sempat mereka temui. Lelaki tua itu menggeleng pelan saat mendengar cerita mereka. Restoran itu sudah terlalu dalam terikat janji, ucapnya lirih. Tama bukan lagi manusia biasa. Dia sudah menyerahkan sebagian jiwanya. Dan sekarang, siluman penjaga pesugihannya minta upah lebih besar. Ayu menelan ludah. Maksudnya, lebih besar dari sekadar satu tumbal? Dukun itu menatap mereka. Dalam-dalam, siluman lapar. Sekali perjanjian dilanggar, dia akan balas dengan haus darah. Sebanyak mungkin. Tepat malam Jumat Kliwon, restoran Samudra rasa kembali ramai. Tapi malam itu terasa berbeda. Hawa panas seperti dari dalam tanah menyelimuti bangunan restoran. Lilin-lilin di altar rahasia di ruang belakang Tama menyala sendiri, meski tidak ada yang menyalakan. Saat itu, Tama duduk bersila di dalam ruang ritual di bawah tanah. Ia berkeringat, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, sesajen lengkap tersaji, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah hewan. Tapi tiba-tiba api dupa padam sendiri. Lilin-lilin meledak, menyisakan kegelapan total dari dalam dinding tanah. Muncul suara berat, "Kau terlambat, Tama." Satu nyawa tidak cukup, Tomo menjerit. Matanya melotot, tubuhnya menggigil saat bayangan hitam besar muncul dari tanah dan merayap ke tubuhnya. Sementara itu, di atas, beberapa pelanggan mendadak pingsan. Beberapa lainnya melihat bayangan besar hitam berdiri di ujung restoran. Tepat di bawah lampu gantung genderuwo itu muncul di ruang makan salah satu pelanggan. Wanita menjerit, ada darah mengalir dari lantai. Dan dari celah lantai restoran, darah segar merembes ke permukaan. Perlahan memenuhi lantai kayu, seperti kolam merah yang mengalir pelan. Para karyawan ketakutan. Beberapa berusaha kabur, tapi pintu-pintu restoran tertutup rapat sendiri. Makhluk di dalam tanah sudah mengambil alih bangunan itu. Tama, di ruang bawah, bersimpuh sambil menangis. "Saya belum siap mati." Tapi suara itu menjawab dengan marah. "Jiwamu sudah bukan milikmu, dan restoran ini akan jadi tempat lahirku kembali." Keesokan harinya, restoran terpaksa ditutup karena insiden gas bocor. Tapi warga sekitar tahu, malam itu mereka mendengar jeritan, lolongan, dan suara tangisan dari dalam bangunan yang seharusnya kosong. Dan yang paling mengejutkan, Tama menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Semua barang-barangnya masih ada. Mobilnya terparkir rapi, tapi dia tidak pernah terlihat lagi. Salah satu pelanggan tetap yang datang pagi harinya mengaku melihat bayangan. Tama di balik jendela dapur, berdiri kaku. Dengan mata kosong penuh darah, Ayu dan Lina, yang kini tinggal di kota lain, hanya bisa menatap foto restoran itu yang viral di media sosial. Bangunan itu kini kosong. Namun kadang terdengar suara piring jatuh dan orang tertawa dari dalam. Padahal, tidak ada siapapun di sana. Dan dari tanah di belakang restoran itu, bau darah masih tercium saat malam datang. Sejak hilangnya Tama, restoran Samudra rasa sempat ditutup selama 2 minggu. Banyak yang mengira tempat itu akan bangkrut, tapi dugaan itu salah. Tiba-tiba, sebuah pengumuman muncul di koran lokal dan sosial media. Samudra Rasa kini buka, kembali di bawah manajemen baru. Makanan laut tetap terenak di Indramayu. Diskon 50% selama pembukaan ulang. Ayu, yang membaca iklan, itu hanya bisa terdiam. Lina di sampingnya bergumam lirih, manajemen baru? Siapa yang cukup gila mau lanjutkan usaha yang penuh darah itu? Rasa penasaran membuat mereka kembali menyamar sebagai pelanggan. Malam itu, mereka duduk di sudut restoran, menyamar dengan masker dan topi. Seperti dulu, tempat itu penuh lagi. Pelayan baru, menu baru, bahkan dekorasinya sedikit diubah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah sama sekali auranya. Restoran itu masih terasa dingin. Bukan karena AC, tapi dingin yang masuk ke dalam tulang. Dingin yang membuat bulu kuduk berdiri, dan dada terasa sesak tanpa sebab saat mereka duduk. Ayu memperhatikan sekeliling. Tak ada Tama, tapi ia melihat seseorang di balik dapur kaca. Seorang pria tua dengan wajah keras, mata tajam, dan tatapan kosong seperti mayat hidup. Lina mencolek lengan Ayu. "Lihat meja nomor 5. Ayu menoleh. Seorang wanita parubaya duduk sendirian. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ia memesan 1 mangkuk sup seafood, tapi yang membuat Ayu dan Lina kaget, wanita itu tidak menyentuh sendok sedikit pun. Ia hanya duduk diam. Dan ketika pelayan datang menanyakan pesanannya, wanita itu menjawab dengan suara serak, "Saya sudah kenyang. Darahnya cukup malam ini." Lina hampir tersedak. Pelayan itu tidak bereaksi, seolah-olah tidak mendengar apapun. Pelayan itu malah tersenyum dan menjawab,
Baik Bu, kalau butuh tambahan, tinggal panggil ya. Wanita itu perlahan menoleh ke arah Ayu dan Lina. Dan mereka melihat wajahnya. Itu bukan wajah manusia. Mata hitam seluruhnya, kulit pucat kehijauan, dan mulut yang terlalu besar untuk ukuran wajahnya. Tapi hanya mereka berdua yang melihatnya begitu. Orang lain tetap menganggapnya pelanggan biasa. Lina berbisik. Dia bukan manusia. Yu? Ayu tak menjawab. Tubuh Niakoku. Matanya menatap ke dapur. Di dalam sana, ia melihat cahaya merah berkedip-kedip dari balik lemari penyimpanan. Ayu langsung sadar. Ritual masih berlanjut. Restoran ini bukan hanya dibuka kembali, tapi telah menjadi tempat para arwah dan makhluk pesugihan beroperasi secara terang-terangan. Malam itu, setelah pulang, Ayu dan Lina berdiskusi panjang. Mereka tak bisa diam saja. Terlalu banyak nyawa yang sudah jadi korban. Mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa manajemen baru yang melanjutkan restoran itu. Lewat koneksi teman wartawan, mereka menemukan fakta mengejutkan. Manajemen baru bernama PT Rasa Laut Sentosa. Tapi di balik itu, pemilik sebenarnya adalah kerabat jauh Tama yang selama ini tinggal di luar negeri. Ia dikenal sebagai orang misterius, jarang muncul di publik, tapi tiba-tiba muncul setelah Tama menghilang. Dan yang lebih mengejutkan, nama pemilik barunya adalah R. Danang Saputra. Ayu mengenal nama itu. Dia adalah nama dari pria yang pernah mati bunuh diri di restoran milik Tama 5 tahun lalu karena masalah utang. Bagaimana bisa dia hidup kembali dan kini memegang kendali restoran? Dagan, mereka makin kuat. Danang bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia mungkin adalah salah satu tumbal yang kembali hidup. Karena ritual pesugihan untuk meneruskan perjanjian dengan makhluk-makhluk itu, Ayu dan Lina mencoba masuk lagi malam harinya. Kali ini membawa kamera dan alat perekam suara untuk membuktikan aktivitas gaib di dalam restoran. Mereka bersembunyi di dekat dapur belakang, mematikan lampu senter, dan menunggu. Waktu menunjukkan jam 1:12 dini hari. Dari balik kaca dapur, mereka melihat para pelayan yang tadi bekerja tiba-tiba berdiri mengelilingi meja panjang. Di atas meja itu, ada benda ditutup kain putih. Seseorang mulai membacakan mantra, bahasa asing, berat, dan berdengung. Lina menyalakan alat perekam. Tiba-tiba kain putih itu dibuka. Tiba ada tubuh anak muda. Wajahnya dikenali Ayu, seorang pelayan baru yang mereka sempat lihat tadi malam. Tubuhnya diam, mata terbuka kosong. Tapi tangannya masih bergerak pelan, seperti menolak. Tumbal malam ini diterima. Terdengar suara berat dari balik dinding, suara makhluk. Suara yang sangat familiar. Genderuwo itu belum pergi. Ayu menjerit. Lina menarik tangannya dan mereka lari terberit-berit keluar dapur. Namun sebelum sampai pintu, lampu padam. Dalam gelap, terdengar langkah berat dan suara napas mengerang di belakang mereka. Mereka berhasil melompat keluar lewat jendela kecil di toilet belakang. Berlari sejauh mungkin hingga mereka mencapai jalan utama. Malam itu jadi malam terakhir mereka mendekati restoran, tapi video dan rekaman suara berhasil mereka simpan. Beberapa minggu kemudian, video itu viral di internet. Banyak orang mulai percaya bahwa Samudra Rasa bukan sekadar restoran elit tapi tempat ritual sesat penuh darah. Sayangnya, walau viral, restoran itu tidak pernah ditutup. Malah kini makin banyak pengunjung. Konon, orang-orang kaya mulai berdatangan. Katanya, mereka makan di sana bukan karena rasa, tapi karena kepercayaan bahwa makanan dari restoran itu bisa membawa keberuntungan. Bagi Ayu dan Lina, ini bukan lagi soal makanan atau rasa. Ini soal restoran yang kehilangan nurani dan menunya dengan nyawa manusia. Setelah video ritual pengorbanan di restoran viral, Ayu dan Lina menjadi buruan orang-orang misterius. Mereka dibuntuti, diancam melalui telepon, bahkan rumah kontrakan mereka dilempari batu tengah malam. Tapi anehnya, pihak berwajib tidak bertindak sama sekali. Seolah-olah kekuatan yang melindungi restoran itu bukan hanya manusia, melainkan makhluk-makhluk yang lebih tua, lebih kejam, dan lebih haus kekuasaan. Namun Ayu dan Lina tidak tinggal diam. Mereka bertemu kembali dengan Kirono, dukun sepuh yang sebelumnya membantu mereka. Kali ini, Kirono membawa mereka ke tempat semedi di tengah hutan kecil pinggiran Indramayu. Tempat yang dipercaya sebagai jalur antara dunia manusia dan dunia gaib. Kirono berkata pelan, pesugihan yang dilakukan Tama tidak akan pernah berhenti, kecuali perjanjian darahnya diputus paksa. Caranya? Tanya Ayu, dengan memutus titik kekuatannya. Restoran itu bukan hanya tempat makan, tapi gerbang antara dua dunia. Dan gerbang itu harus dibakar dengan api dari tanah kutukan. Kirono memberi mereka botol tanah keramat dari kuburan lama
yang dipercaya sebagai tempat tumbal pesugihan masa lalu dikuburkan. Jika tanah itu dibakar di dalam altar utama Samudra Rasa, maka jalur pesugihan akan putus selamanya. Tapi risikonya, siapapun yang masuk ke dalam ritual itu bisa saja tak kembali. Ayu dan Lina tak peduli. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang teror. Kini saatnya mengakhiri semuanya. Malam purnama, restoran Samudra Rasa penuh dengan tamu VIP. Mobil mewah berjajar di depan restoran. Orang-orang berdasi duduk menikmati makanan sambil tertawa. Tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir restoran itu berdiri. Ayu dan Lina menyelinap masuk dari belakang, membawa tanah keramat dan botol bensin. Mereka tahu altar utama berada di ruang bawah tanah, tepat di balik pintu rahasia yang dulu mereka lewati, tempat di mana Tama melakukan ritual. Saat mereka turun ke bawah, hawa panas menyambut. Bukan hawa panas biasa, tapi seperti dari dasar neraka. Dinding tanah berdenyut, seperti makhluk hidup. Di tengah ruangan, altar batu berdiri, dan di atasnya ada kitab hitam tua, terbuka, dengan tulisan yang bergerak jarak sendiri. Tiba-tiba terdengar tawa berat dari sudut ruangan. Kalian datang lagi. Dari kegelapan muncul sosok yang membuat napas mereka tercekat. Tama, tapi wajahnya bukan seperti dulu. Matanya hitam seluruhnya, kulitnya retok-retok seperti tanah kering, dan suaranya, suara dua makhluk dalam satu tubuh. Kalian pikir bisa mengakhiri ini begitu saja? Aku sudah jadi bagian dari mereka. Aku adalah penjaga gerbang. Dan kalian hanyalah tumbal yang tertunda. Tiba-tiba tanah bergetar, dinding runtuh. Dari balik retakan tanah muncul genderuwo, lebih besar dari sebelumnya. Kali ini seluruh tubuhnya berapi, matanya merah darah, suaranya bergema seperti letusan gunung. Darah, aku ingin darah baru. Ayu tak buang waktu. Ia lemparkan tanah keramat ke atas altar dan menyiramnya dengan bensin. Lina menyalakan korek api dan wus, api biru menyala tinggi. Kitab pesugihan terbakar. Genderuwo meraung, mengamuk, Tomo menjerit, tubuhnya terbakar, lalu meleleh seperti lilin panas. Satu persatu, dinding tanah runtuh. Jeritan para arwah tumbal terdengar mengelilingi ruangan, dan api makin besar, makin membakar semuanya. Ayu dan Lina berlari, melompat naik ke dapur lewat tangga belakang. Tapi api sudah menjalar ke atas. Restoran mulai berguncang, kaca-kaca pecah. Para tamu berlarian panik, meja dan kursi terlempar sendiri. Bayangan arwah tumbal bermunculan dari dinding. Seorang pria yang tadi tertawa kini berlutut, menangis, melihat wajah arwah anak kecil muncul di piringnya. Papa, kenapa makan dagingku? Jeritannya membuat seluruh restoran berguncang. Ayu dan Lina berhasil keluar sebelum restoran itu meledak. Terbakar seluruhnya. Api menjalar sampai ke atap, menjulang tinggi seperti menelan langit malam. Keesokan harinya, warga hanya melihat puing-puing restoran mewah yang tinggal arang. Tak ditemukan mayat, tidak ada sisa tubuh siapapun. Namun dari dalam reruntuhan, tercium bau sangit bercampur darah dan tanah hangus. Berita mengabarkan bahwa kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor. Tapi banyak warga bersaksi melihat bayangan besar hitam melayang di atas api, tertawa, sebelum lenyap bersama asap. Restoran itu tak pernah dibangun ulang. Lahan itu kini dibiarkan kosong. Namun masyarakat percaya, siapapun yang mencoba membangun apapun di sana akan dihantui arwah tumbal yang belum sempat tenang. Ayu dan Lina kini hidup tenang di tempat baru. Mereka membuka warung kecil sederhana dengan doa di setiap sudutnya. Mereka tidak pernah lagi bicara soal pesugihan, tapi setiap malam Jumat mereka selalu menyalakan lilin, mendoakan para korban, dan berjanji, kita tidak akan biarkan orang lain masuk ke lubang yang sama. Karena kekayaan yang didapat dari darah, para akan dibalas oleh darah.